Itu pokoknya banyak banget komentar-komentar. Ini nanti kita foto aja ya, kita taruh di Instagram. Wah, alhamdulillah Daniel bakal dapat hidayah gitu kan. Ya udah biasa. Kalau saya cuma ngelihat kelakuannya Muslim, saya nggak akan bakal masuk Islam. Tapi kenapa saya masuk Islam? Karena saya berhasil melihat Islamnya, bukan melihat Muslimnya. Assalamualaikum Sobat Islam. Di balik viralnya Daniel Mananta yang membedah soal agama, diisukan menjadi mu'alaf hingga menghadirkan Ustadz Abdul Somad dan Felix Xiao, ternyata banyak menyembunyikan tujuan dan misi mendalam soal Islam. Viralnya Daniel Mananta tersebut dikabarkan terus menuai kontroversi dan komentar beragam hingga bermunculan spekulasi pendukung dan penghujat sebab cara Daniel mendekati Islam dengan para ustadz tersebut. Dan jika semua ini terbukti benar, bukan cuma menjadi tokoh yang membongkar Islam dengan cara yang unik dan berbeda, tapi juga sekaligus menjadi tokoh yang mendalami Islam dengan cara cerdas dalam memandang seorang menjadi mu'alaf. Dari semua yang diberitakan, memang banyak orang yang mengambil kesempatan untuk memperkeruh suasana terkait seorang non-muslim yang belajar Islam dengan caranya tersebut. Seperti halnya Daniel Mananta yang mendatangkan sejumlah ustadz kondang dan dianggap berhasil mengenalkan kedamaian Islam kepada non-muslim di Indonesia, hingga Daniel sendiri mengatakan alhamdulillah Daniel Mananta bakal dapat hidayah, membuat kelompok aliran ekstrim kelojotan melihat ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Really do it. Apalagi kalau misalnya lu emang suka mendengar tentang kasih sayang Tuhan dalam hidup seseorang dan bagaimana kita selalu berpegang sama Tuhan gitu, berpegang sama Allah gitu. Karena setiap kali saya dengar itu saya ada sesuatu yang saya dapetin baru lagi gitu. Sebagai negara mayoritas Islam, wajar bila Indonesia harus berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai agama walau tengah menjadi perhatian sebab banyaknya public figure masuk dan keluar Islam dalam keyakinannya. Seperti halnya Daniel Mananta yang tengah menjadi sorotan sebab dirinya viral usai bergandengan tangan dengan para tokoh Islam seperti halnya Ustadz Abdul Somad dan juga Felix Xiao, hingga dikabarkan menjadi mu'alaf yang sontak saja para tokoh ekstrim kelojotan menyerukan miring, mencaci hingga menghina Daniel Mananta soal ini. Dan kalau kita cermati sejak dulu bahwa setiap agama, setiap aliran ada kelompok ekstrimnya dan kita mau gak mau harus setuju. Tapi apakah kita bisa sweeping hanya karena satu digigit semut lalu kita bakar pohon semua semut salah? Itu tidak adil. Di mana letak rasa kasih sayang kita? Tentu kita harus memilah dalam hal ini. Maka terjunlah dan buktikan langsung seperti halnya cara Daniel yang menggali dalam soal agama dengan para ustadz untuk membuktikan kabar baik hingga buruk tersebut. Dan apakah semua bisa dibuktikan? Dan seorang Daniel Mananta dalam mendalami Islam sudah bisa disimpulkan bahwa beliau akan dengan sabar dan menerima apapun ucapan dari para pembenci dan penghina dirinya, hingga mengatakan alhamdulillah dengan ucapan baik maupun buruk terkait dirinya. Alhamdulillah. Itu pokoknya banyak banget komentar-komentar. Ini nanti kita foto aja ya, kita taruh di Instagram. Wah, alhamdulillah Daniel bakal dapat hidayah gitu kan. Ya udah biasa. Dan kepada orang-orang yang mengharapkan bahwa suatu saat kita berideologi syariat bukan lagi Pancasila hingga memandang kekurangan seorang muslim dan ditimpalkan kepada Islam, maka selama-lamanya orang non-muslim tidak akan masuk Islam dari dulu.
Dan kenapa orang bisa masuk Islam? Karena seseorang tersebut berhasil melihat Islamnya, bukan Muslimnya. Terlebih seorang non-Muslim yang hanya memandang kekurangan seorang umat Islam tanpa melihat sisi baik yang dilakukan seorang Muslim tersebut. Dan teman-teman sekalian, tolong jangan lihat kekurangan seorang Muslim lalu Anda timpakan kepada Islam. Karena kalau Anda timpakan kesalahan-kesalahan seorang Muslim kepada Islam, maka selama-lamanya saya tidak akan masuk Islam dari dulu. Kalau seandainya saya ngelihat Muslim, saya nggak akan bakal masuk Islam. Kalau saya cuma ngelihat kelakuannya Muslim, saya nggak akan bakal masuk Islam. Tapi kenapa saya masuk Islam? Karena saya berhasil melihat Islamnya, bukan melihat Muslimnya. Jadi kita jangan cepat-cepat termakan informasi yang belum tentu kebenarannya. Wajib kita pintar-pintar memilih informasi yang masuk, gali dan pastikan kebenarannya, dan jangan ditelan mentah-mentah semua kabar yang beredar saat ini. Really do it. Apalagi kalau misalnya lu emang suka mendengar tentang kasih sayang Tuhan dalam hidup seseorang dan bagaimana kita selalu berpegang sama Tuhan gitu, berpegang sama Allah gitu. Karena setiap kali saya dengar itu, saya ada sesuatu yang saya dapetin baru lagi gitu. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00 554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkat rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.